Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, hari ini kita akan belajar mengenai imunotoleransi, ya, di mana sistem imun kita mentoleransi atau tidak menyerang sel-sel yang asli ada di dalam tubuh kita, atau biasa kita sebut dengan self antigen. Nah, imunotoleransi ini kalau dari namanya sudah terlihat ya, imuno dan toleransi. Oke, baik. Jadi untuk pendahuluan, bahwasanya tubuh kita itu tersusun atas komponen terkecilnya adalah living cells atau sel-sel yang hidup yang nantinya akan membentuk jaringan, kemudian akan menyatu lagi membentuk organ, kemudian dari organ ini menjadi sistem organ hingga menjadi suatu kesatuan organisme. Nah, ketika kita breakdown dari tubuh kita manusia yang merupakan suatu organisme, di breakdown menjadi yang paling terkecil, akhirnya kita dapatkanlah tubuh kita terdiri atas sel-sel yang menyusun ribuan sel, jutaan sel yang menyusun tubuh kita. Nah, setiap sel yang ada di dalam tubuh kita dan juga komponen-komponen lainnya seperti protein-protein di dalam darah, sitokin, kemudian hormonal, kemudian sel-sel epitel, baik sel-sel pendukung lain berdasarkan diferensiasinya masing-masing, itu memiliki kekhasan yang dapat dikenali oleh sistem imun tubuh kita. Nah, ketika tubuh kita itu bisa mengenali dan kemudian dengan dia dikenali dan dianggap berbahaya oleh sistem imun tubuh kita, maka hal tersebut tidak akan berdampak baik bagi tubuh kita. Ilustrasinya adalah ketika sel imun kita yang merupakan di sini lebih ke limfosit dan sel B yang spesifik untuk patogen-patogen yang ada dan juga kepada kepada sel tubuh kita, ya. Limfosit ini dia merupakan suatu tentara, baik sel B maupun sel T ini. Kalau dia menyerang sel tubuh kita sendiri yang dianggap sebagai patogen, maka kita sebut dengan biasanya penyakitnya salah, kita kenal dengan yang namanya autoimun. Kemudian harapan dari self antigen ini dilakukan, self tolerance ini dilakukan, ya, imunotolerance, agar si sel B dan sel T ini dapat mengenali self antigen sehingga kita mengenalinya tetapi kita tidak akan attack atau menyerang sel yang ada di dalam tubuh kita atau self antigen, seperti itu. Atau nanti dibahas di belakang, atau ini selain limfosit akan mengenali, juga limfosit itu akan dipilih yang dia tidak akan bereaksi atau tidak akan mengenali, ya, sel-sel yang asli di tubuh kita, atau ketika mengenali maka tidak akan terjadi respon-respon yang tidak dikehendaki sehingga sel tubuh kita aman. Oke, ya. Kemudian big picture yang akan kita bahas ke belakang nanti, itu ada istilah-istilah di sini seperti antigen, self antigen, foreign antigen, hingga sampai ke repertoire. Oke. Antigen ini adalah suatu molekul yang mana dapat berikatan atau dikenali oleh sistem imun. Itu kalau kita bicara mengenai antigen. Nah, antigen ini perbedaannya dengan imunogenik, bahwa kalau kita bicara mengenai dia dapat dikenali atau tidak, maka kita bicara mengenai antigen. Kalau antigen ini
atau molekul apapun nanti yang dapat menginduksi atau memicu respon imun, maka kita sebut dia sebagai imunogenik. Nah, ketika suatu antigen dikenali tetapi tidak memicu respon imun, seperti yang awal tadi, aman-aman aja ya, maka kita sebut dia dengan tolerogenik. Oke, kemudian repetoire nanti kita bahas habis ini di pematangan limfosit B dan T, yang mana pematangannya nanti akan menghasilkan berbagai macam jumlah reseptor sel T dan B ini, jumlah reseptornya ya, yang jumlahnya hingga 100 miliar reseptor, jenis reseptor yang masing-masing spesifik terhadap patogen-patogen A, B, C, D, E dan seterusnya ya. Ini ada 100 miliar. Nah, kumpulan dari keseluruhan jumlah tipe reseptor yang dimiliki oleh sel B dan sel T ini yang kita sebut dengan repetoire. Oke. Nah, ini big picture-nya, ini akan kita bahas di belakang. Teman-teman bisa stop sekarang atau nanti ada ini ya. Bisa di stop, ini dibaca-baca dulu. Ya, silakan untuk yang mau stop sekarang. Kalau mau membaca, kita akan langsung membahas ke yang pertama dulu, mengenai pematangan sel B dan sel T. Oke ya. Jadi ketika kita bicara mengenai sel B dan sel T yang sangat spesifik terhadap antigen tertentu, dia memiliki spesifitas yang luar biasa kepada antigen-antigen, baik itu tubuh kita sendiri maupun patogen-patogen yang ada dari luar tubuh. Nah, kejadiannya itu kita flashback sedikit ya. Kejadiannya adalah ketika sel B dan sel T nanti itu diproduksi di generatif limfoid pada saat masa-masa ini ya, produksi sel B dan sel T ini, dia ada fase di mana dimulai dari stem cell hingga akhirnya menjadi mature ke sel B dan sel T yang pada permukaannya itu terdapat reseptor seperti ini, yang kanan ini. Saya pakai warna merah aja. Ya. Reseptor yang ada di permukaan sel B. Nah, pada proses pembuatannya reseptor ini itu kan ada sisi yang dia akan berikatan dengan antigen. Kita lihat ke bawah kanan, sisi inilah yang nantinya dia akan berikatan dengan antigen. Nah, ketika kita bicara lebih detail lagi, chain yang sebelah sini, sisi-sisi ini yang akan berikatan dengan antigen, itu terdiri atas struktur-struktur yang di situ dapat berubah-ubah. Dalam artian ketika kita menyusun, kita punya satu set protein di sini ada A, B, C, D, E. Maka kita akan bisa merubah konformasi ini yang nantinya akan membentuk sisi yang akan berikatan dengan antigen ini ya, menjadi A, B, D, C, E. Kemudian ada juga B, D, C, A, E. Ada B, A, C, D, E. Dan seterusnya ya. Banyak sekali kemungkinan yang dapat kita gunakan untuk menyusun reseptor yang ada di permukaan sel B dan sel T. Nah, artinya antigen yang dapat dikenali oleh adanya kemungkinan rearrangement di sini yang menyusun reseptor terluar ini yang nantinya akan berkaitan dengan antigen itu secara teoretis jumlahnya adalah infinity.
atau tidak terhingga. Artinya kita memiliki suatu genom di dalam tubuh kita yang nantinya akan mengekspresikan gen-gen yang nantinya akan menyusun reseptor yang ada di permukaan sel T dan sel B tubuh kita, yang secara spesifitas terhadap antigen-antigen yang dari luar maupun dari dalam tubuh kita, yang disusun ulang rearrangement nanti, dan dia akan menyusun sisi yang nantinya akan berikatan secara spesifik dengan antigen tersebut dengan peluang infinity, tidak terbatas, untuk menyerang antigen-antigen yang nantinya akan masuk ke dalam tubuh kita, ataupun kalau dalam hal ini juga dapat mengenali antigen yang ada di dalam tubuh kita atau self antigen. Oke, nah jumlah secara umum sel B yang dapat diproduksi berdasarkan perbedaan reseptor-reseptor yang ada itu ada sangat banyak sekali jumlah yang bisa dimungkinkan tubuh kita untuk memproduksi, tetapi pada umumnya akan didapatkan 100 billion sel B yang memiliki karakteristik reseptor yang spesifik terhadap antigen-antigen tertentu. Jadi luar biasa ya, begitu banyak sekali tubuh kita bisa mengenali antigen-antigen berdasarkan berbagai macam bentuk seperti itu. Sel T juga sama, ketika pematangannya juga akan terjadi rearrangement pada chain-chain di rantai-rantai di penyusun reseptornya, yang akan membentuk sekian banyak 10 billion, kalau sel T lebih sedikit ya, 10 billion jenis sel T yang dapat mengenali antigen-antigen di semua hal. Again, rearrangement ini juga secara teoritis ini bisa infinity, yang akan berujung ke banyaknya sel T yang dihasilkan dengan spesifitas yang luar biasa, sangat beragam. Nah, kenapa dihasilkan sistem yang seperti ini, yang dia menghasilkan luar biasa banyak sekali spesifitas dari reseptor sel B dan sel T ini? Karena hal ini adalah untuk menangkal dari patogen-patogen yang akan menyerang tubuh kita. Ya, kita ingat bahwa begitu beragamnya reseptor yang ada di tubuh kita, sel B dan sel T-nya, sehingga approximately secara kisarannya kita bisa mendapatkan 10 billion sel T dan 100 billion sel B, 100 miliar ya jenis dari sel T ini, yang nantinya pasti ada salah satu di antara repertoire yang ada di sel B dan sel T ini yang akan mengenali si patogen-patogen yang sudah terjadi maupun akan terjadi ke depannya, future patogen seperti Black Death, Smallpox, Asian Flu, hingga sampai COVID-19 kemarin. Kita sebenarnya sudah memiliki pertahanannya, akan tetapi kondisi di lapangannya adalah fight between ketika patogen tersebut sudah berhasil menguasai tubuh kita, ataupun patogen tersebut belum sempat berhasil menguasai tubuh kita, dan sel T dan sel B inilah yang nantinya akan mengeradikasi. Seperti itu. Karena kalau kita lihat secara statistik, Black Death, Smallpox, dan lain-lain itu kematiannya itu tidak ada yang 100%, pasti ada sekian-sekian persen. Mortality-nya misal 30%, ada yang 50%, tidak ada yang 100%. Artinya repertoire inilah yang berfungsi di sini. Kita sebetulnya tanpa vaksinasi itu bisa menghadapi si patogen-patogen ini. Akan tetapi pertanyaannya, terlanjur rusak belum tubuh kita, kayak gitu. Nah, oleh karena itu kita gunakanlah vaksinasi untuk membantu tubuh kita mengenali patogen-patogen tersebut, yang pada paparan kedua nanti dapat secara cepat untuk bereaksi mengeliminasi patogen tersebut. Oke ya.
Nah, kemudian dari sekian banyak repertoire tadi, kita ingin agar sel B dan sel T yang sedemikian luar biasa beragamnya tadi untuk mengenali tubuh kita dan tidak menyerang tubuh kita, ya, yang itulah kita sebut dengan toleransi. Dan lokasi dari toleransi, ya, teman-teman yang tadi sudah pause pasti sudah membaca, ya, itu ada central toleransi dan peripheral toleransi. Central toleransi adalah tahapan pertama untuk mengenalkan antigen tubuh kita. Ada di timus kalau sel T, kemudian ada di bone marrow kalau yang sel B, limfosit B. Nah, ketika sudah dikenalkan dan loloslah si limfosit B dan T ini yang dia tidak berbahaya kepada tubuh kita, maka ditransferlah ke periferal di ini, ya, nodus limfatik ini, yang di sini juga akan diseleksi lagi di periferal dengan adanya self antigen juga yang ibaratnya inilah verifikasi 2 langkah, keamanan 2 langkah, ya. Di sentral sudah, kemudian di peripheral toleran kita pastikan lagi bahwa limfosit B dan T yang sudah dihasilkan itu benar-benar tidak mengenali tubuh kita, ataupun yang mengenali itu tidak akan berefek buruk kepada tubuh kita. Seperti itu. Ini di peripheral tolerance. Kemudian gambaran umumnya adalah seperti ini. Bahwa kita lihat yang paling atas dulu, ya, adanya suatu limfoid prekursor, baik itu sel B dan sel T, itu akan diperkenalkan kepada self antigen. Ketika tidak terjadi rekognisi atau pengenalan yang kuat, dia rendah-rendah aja, maka sel B dan sel T yang immature ini, yang masih dalam proses penyempurnaan, dia akan lolos dari central tolerance, kemudian menjadi limfosit yang matang di periferal. Seperti itu. Kenapa dia bisa lolos? Karena ya dia aman, tidak ada respon atau responnya rendah terhadap tubuh kita. Nah, yang responnya tinggi, ya, yang limfosit bisa mengenali tubuh kita dan berpotensi menyebabkan respon imun yang berlebihan, maka dapat dilakukan apoptosis. Kalau yang ungu itu sel B, ya, kalau yang merah itu sel T, ya. Kalau sel B itu dan sel T juga, B dan T ini dapat mengalami apoptosis, dihilangkan dari peredaran. Dah, kamu nggak usah ada karena dapat membahayakan. Nah, kalau untuk sel B itu juga di rearrangement lagi, jadi perubahan pada reseptornya sehingga reseptor sel B tersebut dapat menjadi tidak berbahaya terhadap tubuh kita. Nah, untuk yang sel T itu ketika dia dapat mengenali self antigen kita dengan kuat, itu maka dia bisa diapoptosis ataupun diubah menjadi dalam bentuk T regulatory. T regulatory ini yang nantinya akan meregulasi sistem imun di dalam tubuh kita pada kondisi spesifik tertentu itu, ya, reseptor itu yang nantinya kalau terjadi respon imun yang berlebihan, maka T regulatory ini akan mensupresi atau menurunkan respon imun yang berlebihan tersebut. Oleh karena itu kita sebut dengan T regulatory. Nah, kita masuk ke peripheral tolerance, yang ini yang bawah, ya. Ketika sudah loloslah di peripheral tolerance, ya, peripheral ini ketika limfosit ini bisa mengenali tubuh kita, maka yang terjadi adalah sama, dia bisa dihilangkan dari peredaran, apoptosis, atau dia bisa dijadikan dalam kondisi yang unresponsiveness, atau dia tuh ya nggak ngerespon apa-apa.
dalam bentuk yang kita katakan dengan anergi, atau bisa disupresi oleh T regulatory yang ini ya. Kemudian akan ada 2 bahasan, dan bahasan kita 80% akan membahas mengenai limfosit T ya. Dan dari limfosit T ini kita akan banyak membahas mengenai T regulatory. Yang pertama adalah central tolerance yang terjadi pada timus. Kita cepat aja karena bahasanya sebetulnya sudah selesai di sini ya, yang ini. Tetapi kita di sini lebih rincikan lagi untuk yang di timus ya. Sama seperti yang awal tadi, ketika terjadi pengenalan antigen maka akan ada 2 macam kejadian. Entah limfosit itu di apoptosis yang bagian atas itu, atau kita sebut dengan negative selection atau deletion, mendelete ya, atau kita ubah limfosit tersebut menjadi sel T regulatory yang nantinya akan meregulasi. Nah, ada yang penting di sini pada saat central tolerance, ada suatu protein yang dia akan meregulasi untuk mengekspresikan antigen-antigen yang nantinya akan diperkenalkan kepada sel-sel limfosit T ini, yaitu AIRE, autoimmune regulator. Nah, keberadaan protein regulator AIRE ini yang nantinya akan menyebabkan central tolerance ini akan bekerja dengan baik, artinya bekerja dengan normal. Nah, ketiadaan AIRE ini, teman-teman bisa lihat di yang bawah itu, yang ini ya, AIRE jika tidak ada maka akan terjadi failure atau kegagalan dalam toleransi tadi, proses central tolerance tadi. Akibatnya ketika terjadi kegagalan maka sel limfosit akan mengenali tubuh kita yang nantinya akan dapat berefek buruk kepada tubuh kita. Salah satunya adalah autoimun ya. Ini AIRE, kita cepet aja ya. AIRE ini fungsinya seperti tadi ya. Dan sebetulnya ada beberapa penelitian lanjutan yang menemukan regulasi lain di central tolerance ini, tetapi saya belum update yang pertama. Yang kedua, disebutkan bahwa belum terkonfirmasi dengan komprehensif yang lain. Jadi kita baru bahas mengenai AIRE ini. Potensi ada nggak mekanisme lain? Ada, tetapi kita masih mendalami dan masih dalam proses penelitian. Oke, kemudian ketika central tolerance tadi sudah dijalankan dan sudah lolos, maka masuklah ke peripheral tolerance yang ketika normalnya sel T itu akan ini ya, ketika dia sudah lolos dan tidak berbahaya maka dia dapat bekerja dengan normal, yang A itu. Kalau yang B, ketika sel T itu mengenali tubuh kita kembali, tidak lolos lagi, maka akan terjadi anergi, yaitu tidak berfungsi. Jadi ya udah bentuknya kayak gitu, dia walaupun memiliki antigen yang memiliki reseptor yang mengenali tubuh kita, tetapi tidak akan berefek apa-apa. Jadi aman-aman aja. Kemudian disupresi, artinya walaupun dia dapat mengenali dan diaktifasi oleh tubuh, tetapi adanya sel T regulatory ini yang akan menghambat perkembangan dari sel T ini dan menghambat aktivasi dari sel T, sehingga dia berada dalam keadaan diem aja kayak gitu, nggak akan teraktivasi. Kemudian bisa juga didelesi atau dihilangkan dari peredaran dengan cara apoptosis. Oke. Nah, mekanisme T anergi. T anergi ini kenapa dia tidak bisa atau tidak merespon sistem imun tubuh kita? Itu ada 2 macam yang dapat terjadi. Yang pertama adalah terjadi pemblokan signaling ya, ketika T cell itu ketika terjadi, kita lihat yang kanan ini ya, kanan signaling di sini, ketika terjadi ikatan antara reseptor sel T dan dendritik, ketika antigen presentasi maka akan terjadi proses signaling yang nantinya akan mengaktifkan sel T. Signaling yang nanti kita
tahu di belakang signaling apa itu, yang disinilah akan dihambat jalur signalingnya dengan cara adanya fosfatase atau ubiquitin ligase, tapi kita tidak akan banyak membahas ini. Kita akan lebih membahas di sini CTLA 4 dan PD1, cytotoxic T lymphocyte antigen dan program cell death protein 1. Yang keduanya merupakan suatu inhibitory reseptor. Maksudnya inhibitor reseptor itu apa? Maka kita harus flashback sedikit ke cara menstimulasi sel T, ya. Kalau menstimulasi sel T agar dia aktif itu dibutuhkan dua macam sinyal, tidak hanya satu. Nah, ketika terjadi antigen presentasi dari MHC ini ke sel T, yang sini ya saya tandai ini di atas ini. Nah, ini baru dia didapatkan satu signal. Signal yang kedua ternyata adalah koreseptor yang ada di bawah sini, ya. Nah, di sini sel T, baik sel T maupun sel dendritik itu memiliki koreseptor yang sebagai tadi ya, dua langkah verifikasi atau ini benar enggak nih, benar-benar harus diaktifasi. Nah, cara safety-nya itu adalah ada dua stimulasi yang dapat mengaktifkan sel T. Ketika tidak terjadi salah satunya, entah tidak terjadi presentasi maupun tidak terjadi ikatan koreseptor tadi, maka tidak akan terjadi sel T yang teraktivasi, sehingga dia masih dalam bentuk tidak aktif energi ini. Nah, yang kedua, co-stimulatory itu ada dua macam, yang sifatnya mengstimulasi ataupun yang menginhibisi. Yang ini ya, menstimulasi ataupun yang menginhibisi. Nah, jenis-jenis koreseptor ini ada bermacam-macam. Contohnya CTLA4 ini yang dia sifatnya untuk menginhibisi atau menghambat aktivasi dari sel T. Kemudian ada CD28 ini yang nantinya akan menstimulasi teraktivasinya sel T yang kita sebut dengan reseptor kostimulasi yang ini ya, CD28. Efeknya adalah sel T akan teraktivasi. Kalau CTLA4 yang berikatan dengan reseptor di dendritic cell, maka akan tidak terjadi apa-apa. Kita sebut dengan inhibisi, seperti itu. Nah, untuk yang CTLA4 ini dia merupakan suatu inhibisi, juga PD1 inhibisi, yang fungsinya adalah untuk mensupres respon imun yang berlebihan. Seperti ini gambarannya, ya. Ketika yang kiri itu ada ikatan antara sel T dan dendritic cell, jadi kebetulan keduanya sama-sama berikatan dengan dendritic cell, dan yang B itu ketika dendritic cell itu masih dia sendiri, maka CTLA4 ini yang kiri dia akan secara kompetitif itu berikatan dengan reseptor B7 yang ada di sel dendritik, yang nantinya ikatan ini akan menginhibisi sehingga T-sel ini nggak kebagian kostimulatorinya, sehingga CD28 yang ada di sini itu tidak akan dapat rangsangan lagi kostimulasinya, sehingga sel T ini tidak akan aktif karena adanya keberadaan CTLA4 ini, ya, cytotoxic T lymphocyte antigen 4. Kemudian pada kesempatan lain CTLA4 ini yang gambar B ini ya, dia akan berikatan dengan B7 pada sel dendritik. Nah, sel reseptor dan ligan B7 ini yang kompleks CTLA4 dengan B7 ini nantinya dia akan menarik si B7 ini masuk ke dalam sel T regulatory, ditelan, sehingga dengan ditelan maka APC ini yang dia tadinya memiliki antigen dan MHC ini ya, MHC dan antigen yang akan dipresentasikan dan juga kostimulasi B7,
Nah, BTJ ini akan dihambat atau hilang dari peredaran sehingga dia tidak akan mampu menstimulasi T sel seperti itu. Dan ini mekanisme dari CTLA4. Kemudian PD1 ya. PD1 ini kita lihat yang tengah, yang ini ya, dia memiliki ikatan dengan APC di PDL1 dan PDL2 ya. Normalnya adalah ketika APC berikatan dengan sel T, dia akan mengaktifasi melalui jalur hitam. Kita nggak bahas secara rinci lah, intinya dari jalur-jalur ini dia akan mengalami proses aktivasi sel T. Kemudian jalur-jalur lain juga selain hitam ini ada di B71 dan B72 yang nantinya akan berikatan dengan CD28 pada sel T di kostimulasi ini yang melewati jalur PI3K ini ya. Dan dia pada ujung-ujungnya akan mengaktifasi sel T. Nah, keberadaan koinhibisi reseptor ini, PD1 ini ketika berikatan dengan ligan PDL1 dan PDL2 pada APC, maka dia akan terjadi mekanisme yang nantinya akan menghambat kerja dari signaling dari aktivasi T sel ini sehingga aktivasinya menjadi tidak ada, menjadi terhambat karena keberadaan si PD1 ini. Nah, inilah mekanisme dari PD1. Kalau tadi CTLA4 ini dengan cara dia sama ya, co-inhibitory reseptor. Kemudian yang PD1 juga ini sama, dia menginhibisi signaling yang akan aktifkan sel T sehingga sel T ini tidak jadi aktif. Nah, kemudian ketika kita bicara mengenai sel T regulatory, tidak terlepas dari dua hal, yaitu interleukin dan FOXP3. FOXP3 itu merupakan suatu regulatory protein yang dia itu penting untuk pertumbuhan dan kelangsungan hidup dari T regulatory ya, FOXP3 ini. Kemudian interleukin 2, keberadaan IL-2 ini nantinya akan bermanfaat untuk pertumbuhan dan proliferasi bagi T regulatory. Kita masuk ke FOXP3 ini. FOXP3 ini dulu. FOXP3 ini keberadaannya itu penting karena untuk fungsi normal dari Treg ini dia membutuhkan FOXP3 kelangsungan hidupnya ya. Seperti ini. Gampangnya seperti itu teman-teman. Yang nantinya fungsi-fungsi ini akan terjadi ya, inhibisi sel T, kemudian inhibisi sel-sel limfosit atau sistem imun lain sehingga tidak terjadi sistem imun yang terlalu buruk bagi tubuh kita, tidak berlebihan. Ini juga sama yang kiri ya, dia akan fungsinya menghambat inflamasi atau efektor-efektor lain yang berfungsi untuk menjaga agar tidak terjadi respon yang berlebihan. Nah, fungsi dari sel T regulatory ini itu sangat penting adanya keberadaan dari FOXP3. Oke, selain itu, selain FOXP3, keberadaan interleukin 2 itu dia akan mendukung adanya growth, perkembangan, pertumbuhan, proliferasi dari T regulatory. Terlihat bahwa ketika di sini teman-teman bisa lihat bahwa ketika satu sel T yang teraktivasi di sebelah kiri ini ya, dan kemudian ada T regulatory di sebelahnya yang berikatan dengan dendritic cell, maka sel T ini nantinya akan mensekresikan interleukin 2 dan interleukin dia ini akan dikenali oleh sel T regulatory yang akan mendukung proliferasi dan maintenance dari sel T regulatory ini oleh karena pengaruh interleukin 2. Sehingga dengan semakin banyaknya sel T regulatory ini, efeknya adalah dia akan berkompetisi dan menghambat aktivasi dari
sel T yang berlebihan. Jadi fungsi dari interleukin 2 adalah di sini. Oke, untuk limfosit B ini lebih sederhana. Kita masuk ke limfosit B ya. Sama sebetulnya seperti yang limfosit T. Jadi ketika ada suatu antigen, ada suatu limfosit yang mengenali self antigen, ketika dia mengenali dengan dengan high atau mengenali dengan kuat, maka tadi kita sudah bahas bahwa akan terjadi apoptosis, dikeluarkan dari peredaran, dihilangkan, ataupun akan terjadi editing pada reseptor-reseptor sel B tersebut agar dia tidak reaktif terhadap self antigen tubuh kita. Atau ketika pengenalan atau rekognisinya itu dia rendah, maka akan dibuatlah sel B tersebut dalam kondisi anergik atau unresponsiveness seperti ini. Nah, yang lolos bagaimana? Yang sudah tidak mengenali atau tidak memicu respon imun pada self antigen kita, yang lolos ya akan lolos ke lymph node, ke periferal ya. Nah, yang lolos. Kemudian yang lolos ini pun juga akan dicek yang kedua, dikenalkan dengan self antigen lagi, dan ketika mengenali maka akan ada mekanisme anergi lagi, kemudian ada delesi, dan kemudian ada regulasi dengan adanya inhibitory reseptor yang ada di permukaan sel B ini, yang ketika inhibitory ini teraktivasi maka kita lihat ilustrasi yang kanan CD8 ini sebagai contoh ya, misalkan salah satu inhibitor reseptornya adalah yang ini FCYRIIB ini. Ketika dia teraktivasi maka akan menurunkan respon imun yang terjadi sehingga akan tidak terjadi respon imun yang berlebihan. Oke, mungkin seperti itu saja penjelasannya, big picture-nya ini, rangkuman dari yang kita bahas hari ini. Ya, intinya adalah ketika sel tubuh kita dikenali oleh limfosit yang dalam masa pematangan, maka ketika dia dikenali ada mekanisme tubuh yang membuat supaya limfosit tersebut tidak berbahaya. Salah satunya adalah dengan cara anergi, apoptosis. Kemudian kalau yang di sel B kita bisa modifikasi reseptor dari sel B tersebut, atau kalau yang di sel T ini akan dibuat menjadi T regulatory yang nantinya akan meregulasi sistem imun tubuh kita juga. Seperti itu. Kemudian pembahasan kita sel B hanya 20%, kemudian sel T itu hampir 80% yang berfokus pada T regulatory, kelangsungan hidupnya yang diperantarai oleh adanya FOXP3, kemudian interleukin 2, kemudian itu yang teman yang lihat di bawah, paling bawah itu ya, kemudian CTLA4 dan PD1 yang merupakan suatu co-inhibitory reseptor yang memungkinkan mekanisme ini untuk menghambat aktivasi dari sel T. Seperti itu. Oke, jadi mungkin sekian saja ya. Jadi dengan adanya mekanisme-mekanisme yang terjadi tadi, central tolerance dan peripheral tolerance, ya, kesemua itulah yang dilakukan oleh tubuh untuk membuat limfosit pada tubuh kita tidak mengenali atau tidak bereaksi dengan self antigen yang ada di dalam tubuh kita. Nah, ketika terjadi kegagalan dari pengaturan tadi, maka sel tubuh kita itu akan diserang oleh limfosit dan terjadi kerusakan karena sel tubuh kita tuh friendly fire, menyerang
temannya sendiri, sehingga rusaklah tubuh kita. Dan gejala-gejala seperti ini biasa kita kenal dengan penyakit-penyakit autoimun, artinya imun tubuh kita menyerang tubuh kita sendiri. Nah, untuk autoimmune disease contohnya nanti akan disampaikan selanjutnya di pertemuan ke depan, next lecturer ya, disambung dengan yang hipersensitivitas. Oke, mungkin cukup sekian. Airnya udah ada. Ini di sini rangkumannya di sini ya teman-teman. Nanti ini bisa di stop videonya atau di screenshot juga boleh. Nah, dari intinya adalah semuanya adalah di sini. Oke, baik, mungkin cukup sekian. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.